Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Abdullah Sanul Kholik dari program studi teknologi informasi semester 3 ISTEK Asia Kendari. Pada malam hari ini saya akan membuat sebuah program hitung luas persegi panjang, luas lingkaran, dan luas segitiga dengan memanfaatkan instance method. Ya, langsung saja kita sudah berada di dalam Visual Studio Code. Pertama-tama, sebelum kita memulai, kita mengimpor dulu sebuah modul. Di sini saya mengimpor modul math. Kenapa kita mengimpor modul math? Karena kedepannya kita akan menggunakan banyak formula matematika, yang mana modul math ini akan memberikan kita akses ke berbagai fungsi matematika, termasuk kedepannya kita akan menggunakan fungsi pi dalam menemukan rumus lingkaran. Jadi kita membutuhkan modul math ini. Selanjutnya di bawahnya saya mendefinisikan sebuah kelas. Di sini saya mendefinisikan sebuah kelas. Kelasnya saya bernama hitung luas. Sudah betul tulisannya? Oke. Nah, dalam kelas hitung luas ini saya akan membuat sebuah metode. Kita mulai metode yang pertama, luas persegi panjang. Luas underscore persegi panjang. Karena rumus dari menemukan luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, maka saya menggunakan, ada di sini bisa kita lihat ada dua parameter yang saya panggil setelah self, yaitu panjang dan lebar, yang mana di sini self itu sendiri berfungsi sebagai instance method yang yang kalau misalnya kita mau menerapkan gimana cara menjelaskannya, yang mana kalau misalnya kita mau memasangkan sebuah parameter, setelahnya untuk memanggil operasi dari hitung luas kita membutuhkan self ini. Nah, di sini ya seperti yang teman-teman lihat semua, di sini saya membuat dua parameter, yaitu panjang dan lebar. Kemudian di sini untuk menjalankan operasi perkaliannya kita panggil fungsi return. Kemudian di sini kita tulis panjang kali lebar, yang mana di sini ada operasi matematika sederhana. Bisa teman-teman lihat sendiri, ada saya menggunakan fungsi return di sini untuk kita nanti akan memanggil kembali parameter, begitu memanggil kembali parameter panjang dan lebar, kemudian dioperasikan menggunakan operasi kali di sini. Jadi nantinya di terakhir ketika kita memprint output akan muncul output dari hasil operasi panjang kali lebar yang akan ditarik dari parameter panjang dan lebar yang nanti akan kita isi. Selanjutnya kita membuat operasi yang lain lagi, operasi lingkaran.
Kemudian karena rumus dari lingkaran ini sendiri menggunakan di sini ada rumus R atau radius. Seharusnya saya pencet shift tadi, malah tak pencet enter. Di sini saya di metode ini kita akan menghitung luas lingkaran, yang mana di sini menggunakan satu parameter saja, yaitu radius. Kemudian nantinya akan di sini saya tambahkan lagi fungsi return. Kalau untuk menemukan luas lingkaran sendiri itu agak sedikit spesial, karena untuk menggunakan menggunakan rumus menemukan lingkaran itu tidak bisa dengan simbol-simbol sederhana seperti yang di atas ini. Kita cukup menggunakan simbol kali saja untuk menemukan hasil dari panjang dan panjang kali lebar dari menemukan luas persegi panjang, yang mana kalau untuk menemukan luas lingkaran itu membutuhkan membutuhkan rumus yang spesial begitu. Dan rumus ini ada, dan itu salah satu alasan kenapa kita mengimport math di sini, supaya bisa kita gunakan untuk salah satunya menggunakan rumus menemukan luas lingkaran. Jadi di sini return math.p dikali radius. Radiusnya di sini kan rumus lingkaran itu R pangkat 2. Jadi radius pangkat 2. Selanjutnya untuk menemukan luas segitiga. Kita lihat dulu apakah tidak ada yang tipu. Harus selalu kita cek karena salah sedikit. Self alas. Nah, di sini ada dua. Kalau misalnya sama-sama kita ketahui dalam menemukan rumus luas segitiga itu adalah alas 1/2 kali alas kali tinggi. Maka di sini saya memanggil dua parameter. Saya pencet lagi kayaknya. Oke, sudah aman. Sampai mana tadi? Oh ya, return. Di sini saya akan memanggil operasi dari menemukan luas segitiga, yaitu return 1/2 kali alas kali tinggi tambah 5 kali alas kali tinggi. Hampir saja tipe. Di sini tinggi saja. Nah, semoga aman. 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, jadi metode ini menghitung luas segitiga dengan menggabungkan dua parameter, yaitu alas dan juga tinggi. Kemudian menjalankan operasi matematika dalam bentuk return, mengembalikan 0,5 kali alas kali tinggi. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah objek baru yang bernama hitung. Kenapa kita menggunakan objek hitung ini? Karena kedepannya
ini akan menjadi instance nanti ketika kita ingin memprint output, objek inilah yang akan mengaktifkan operasi dari kelas hitung luas. Saya tulis di sini hitung sama dengan hitung luas. Jadi nanti kalau misalnya kita sudah masuk ke bagian print, kata kunci hitung inilah yang akan nanti muncul di belakang, kayak contoh misalnya luas segitiga, luas lingkaran, dan luas persegi panjang untuk memanggil operasi dari kelas hitung luas. Oke, hitung luas dan kita tambahkan dalam kurung. Kemudian di sini kita masukkan nilai-nilai untuk parameter. Di sini kita masukkan panjang sama dengan, kita ambil coba 10, lebar sama dengan 5 saja. Kemudian radius sama dengan 7. Kemudian alas sama dengan 6. Kemudian untungnya di sini tidak ada kayak semacam parameter yang saling berebutan, itu karena masing-masing menggunakan parameter yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan panjang, lebar, radius, alas, dan tinggi, jadi tidak ada parameter yang saling berebutan, jadi aman saja. Selanjutnya kita masuk ke printnya. Di sini saya akan coba print ini untuk supaya kita bisa nanti dapat outputnya dalam kurung F, dalam kutip. Kenapa di sini kita menggunakan F? Ini adalah kalau yang dari yang saya baca-baca, jadi fungsi F ini digunakan di dalam adalah sebuah fungsi dalam Python yang mana untuk kita mendeskripsikan ke depannya fungsi dari entah itu string, supaya karena setelah ini bukan cuman string saja yang akan tercantum di dalam sini, tetapi juga ada beberapa operasi. Jadi fungsi F ini digunakan untuk melambangkan bahwa yang nanti muncul di dalam tanda kutip ini bukan hanya komen biasa, tetapi ada beberapa operasi di dalamnya. Di sini saya tuliskan luas lingkaran. Ini kan cuma sebuah saja komentar dari yang akan muncul nanti di printnya. Jadi mau salah atau tidaknya di sini, mau ada tipe atau tidaknya di sini aman-aman saja. Tanda kutip. Karena kita berada di dalam tanda kutip supaya komputer bisa tahu bahwa yang ini saja yang bagian komennya, gitu. Sementara yang lain-lainnya itu yang di luar daripada itu bukan termasuk komentar, tapi sudah termasuk operasi. Kita menambahkan kurung kurawa. Jadi biasa kita melihat adanya kayak semacam kurung kurawa di dalam tanda kutip. Itu untuk memisahkan, untuk memberitahukan bahwa yang ini bukan termasuk di dalam komen, bukan termasuk itulah bahasanya. Di sini kita masukkan hitung kenapa tadi kita menggunakan hitung, memasukkan objek baru hitung, karena hitung inilah yang nanti akan mewakili kelas hitung luas. Jadi hitung di sini mewakili kelas hitung luas, jadi cukup kita menuliskan kata hitung gitu untuk memanggil kelas hitung luas ini nantinya, untuk memanggil operasi dari hitung luas.
Di sini kita masukkan yang pertama kan luas persegi panjang. Itu luas persegi panjang ada 10 di sana. Persegi panjang, alhamdulillah ada extension. Kemudian kita masukkan di sini panjang dan lebar itu atributnya, parameternya. Panjang ini ada panjang dan juga lebar di bawah. Selanjutnya kita pilih lagi yang untuk apa ini, untuk luas lingkaran ini lagi. Di sini ada salah ketik di sini. Ini seharusnya kan luas persegi panjang. Sebenarnya tidak apa-apa kalau yang diberikan komen salah ketik. Insya Allah tidak error, tapi nanti yang muncul outputnya luas lingkaran. Di sini luas lingkaran yang hakiki. Kita kasihkan kutip. Kita masukkan kurung-kurung seperti yang saya bilang tadi. Itu salah ketik. Luas lingkaran dalam kurung, masukkan parameter radius. Saya pencet yang radiusnya ini. Selanjutnya yang ketiga, F dulu, kita masukkan di sini luas segitiga. Saya sedang live streaming ini teman. Di sini ada seperti tadi masih hitung luas. Ada yang salah ya? Oh sorry, kita pantasan saya tidak lihat dia berwarna. Sebenarnya dia masuk tetap dalam lingkaran, di dalam tanda kutip masuk. Yang tadi luas segitiga. Kurung atas atribut parameter tinggi di bawah. Dulu apakah masih ada yang apa segala macam. Kita coba dulu running, kalau misalnya ada yang salah tinggal kita lihat di mana salahnya. Oh ya, ternyata berjalan dengan baik, sukses. Jadi di sini sudah berhasil keluar outputnya. Teman saya, tepuk tangan dulu untuk saya teman. Ya, terima kasih. Jadi di sini outputnya sudah kelihatan dan operasinya berhasil. Luas persegi di sini kita lihat luas persegi panjang 50, hasil perkalian dari panjang kali lebar 5 kali 10 aman. Luas lingkaran R dari R pangkat 2 dari berapa tadi, dari 7 berhasil juga 153. Dan luas segitiga alas kali tinggi juga berhasil. Di sini apa ini? Oke, sepertinya semuanya aman, sudah berhasil. Saya tutup, saya akhiri video ini. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Untuk dosen kami Pak Muhammad Reza Pahlawan juga saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.